Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ada seorang pemuda yang mengadakan eksperimen social eksperimen. Dia memasukkan uang 100.000 ke dalam amplop, kemudian diberi pesan, jika Anda memiliki rezeki, lakukan hal yang sama dan tulis pesan seperti ini. Setelah dimasukkan amplop, kemudian dia cari orang yang akan mendapatkan amplop berisi uang dan pesan itu. Kemudian diberikanlah kepada seorang penjual asongan di stasiun kereta api. Dia menjual tisu, roti, dan sebagainya. Setelah dibuka dan diambil uang 100.000 dari amplop itu beserta pesannya, sangatlah senang orang ini. Suatu ketika, setelah sekian lama, dia teringat akan pesan di amplop itu. Kebetulan ketika itu dia ada rezeki, maka kemudian dia masukkan uang 100.000 ke dalam amplop dan diberi pesan yang sama. Jika engkau ada rezeki, lakukan hal yang sama dan tulis pesan seperti ini. Kemudian dicarilah orang yang akan dia berikan uang itu yang di dalam amplop, dan dilihatlah seorang tukang ojek pengkolan. Seharian belum dapatkan rezeki, belum menarik, belum ada penumpang. Ketika tukang ojek itu menerima, kemudian membacanya serta mengambil uang itu, tentu ia pun sangat bahagia. Seharian dia belum mendapatkan uang, kemudian mendapatkan rezeki dari pedagang asongan itu. Setelah waktu berjalan lama, tukang ojek itu ada rezeki, dia pun teringat akan menjalankan amanah di dalam amplop itu. Dimasukkanlah uang 100.000, ditulis pesan yang sama, kemudian dia lihat polisi penjaga lalu lintas, pengatur lalu lintas di tengah jalan yang seharian mengatur kendaraan pasti lelah, maka diberikanlah amplop itu kepadanya. Pak polisi setelah melihat isinya tersenyum, lumayan bisa buat makan siang. Waktu berjalan cukup lama, kemudian setelah gajian, polisi itu teringat dan dia ingin menjalankan pesan di dalam amplop itu. Maka dimasukkanlah uang 100.000 ke dalam amplop, kemudian berkeliling mencari siapa yang akan mendapatkan uang itu, mendapatkan amplop berisi uang itu. Lihatlah seorang bocah duduk ongkang-ongkang di halte bis. Bocah ini sudah 3 hari duduk menunggu surat balasan di kotak surat pos yang di sebelah halte itu. 3 hari yang lalu, bocah ini menulis surat sebagai berikut. Kepada Gusti Allah, saya minta uang 200.000 untuk membelikan obat ibu saya sedang sakit. Dimasukkanlah surat itu ke kotak surat pos di samping halte. Setiap hari dia menunggu balasan surat itu. Hari itu Pak polisi memberikan amplop, sangat senang bocah ini, kemudian segera lari pulang ke rumah. Dibuka, diambil dan diberikan uang 100.000 itu kepada ibunya. Lumayan bisa untuk menebus separuh resep. Kemudian dia menulis surat kembali. Kepada Gusti Allah, terima kasih, surat saya sudah dibalas. Tapi lain kali jangan dititipkan Pak polisi, uang saya dikorupsi 100.000. Bapak Ibu yang berbahagia, mohon maaf Pak polisi, ini asal kepahaman. Terlalu banyak cerita, terlalu banyak kisah bahwa ketika kita melakukan kebaikan, kita pun akan mendapatkan balasan kebaikan itu. Suatu ketika saya harus opnam di rumah sakit dan operasi suatu penyakit. Dan bagi saya cukup banyak uang yang harus saya keluarkan untuk biaya itu. Setelah pulang dari rumah sakit, ya karena biaya itu saya tanpa BPJS pasien umum, setelah pulang dari rumah sakit, istri saya menanyakan dan mengingatkan bahwa biasanya tanggal-tanggal itu kita sedekah kepada masih kerabat yang membutuhkan. Saya berpikir sejenak, hari ini kondisi sedang begini. Tapi setelah itu
Saya kemudian berkata, iya nggak apa-apa, kita tetap sedekah. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian tidak berselang lama, tidak butuh waktu lama, hanya beberapa hari setelah itu Allah balas dengan jumlah yang lebih banyak lagi. Saya dapat panggilan order yang nilainya lebih dari 20 kali lipat dari yang saya sedekahkan. Bapak Ibu yang berbahagia, saya yakin Bapak Ibu juga mempunyai banyak cerita, mempunyai banyak kejadian yang mendapatkan kebaikan dari seseorang yang tanpa sadar mungkin itu karena kita sebelumnya telah melakukan suatu kebaikan. Benarlah Allah dalam firman-Nya surat Al-Isra surat yang ke-17 ayat yang ke-7. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat kebaikan maka itu untuk dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat kejahatan itu juga untuk dirimu. Dan juga dalam surat Al-Zalzalah, surat yang ke-99, ayat yang ke-7 dan ke-8. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa berbuat kebaikan meskipun seberat biji zarrah, atau kita biasa mengartikan seberat biji sawi, maka kamu akan melihat balasannya. Demikian juga jika kamu berbuat kejahatan meskipun sebesar zarrah, seberat biji sawi, kamu pun akan melihat balasannya. Jadi keyakinan kita ini mesti kita jalankan. Betapa keyakinan ini membutuhkan sebuah aplikasi. Dan ketika kita meyakini ini, kemudian dijalankan, insya Allah akan melihatnya sebuah keikhlasan dan akan membalasnya. Meskipun kita tidak menyadari perbuatan baik itu suatu ketika, dan Allah akan membalasnya dengan kebaikan. Banyak kesempatan untuk beramal soleh yang Allah akan membalasnya dengan kebaikan yang lebih banyak dan lebih melimpah dan lebih baik lagi. Maka saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk andil dalam program Baksos 350 paket sembako dari Yayasan Nur Iman ini. Semoga menjadi amal soleh dan Allah akan membalasnya dengan kebaikan yang lebih melimpah lagi dan membawa barokah rezeki, keluarga, dan umur Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.